Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Desya Education Channel. Kali ini kita akan sama-sama membahas materi matriks. Nah, di sini pada hari ini kita akan membahas 3 sub materi matriks. Yang pertama yaitu konsep matriks, yang kedua jenis-jenis matriks, dan yang ketiga kesamaan dua matriks. Nah, yang pertama itu konsep matriks. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan matriks? Dalam kehidupan sehari-hari itu kalian pernah lihat nggak sih eh, sesuatu yang menggambarkan atau mendefinisikan matriks? Nah, jika kalian pernah melihat denah ruang kelas kalian, itu kan ada berapa baris meja dan beberapa baris kolom. Nah, denah ruang kelas tersebut, susunan uh, bangku dan meja ini yang tersusun dari beberapa baris dan beberapa kolom, itu yang disebut sebagai matriks. Nah, kita ke definisi matriksnya. Nah, matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Kelompok bilangan tersebut ditulis di dalam kurung biasa, kurung siku, atau kurung tegak seperti ini. Lalu, di sini ada bentuk umum matriks. Nah, bentuk umum matriks ini kita dapat tuliskan sebagai berikut. Nanti kita tulisnya ini A M kali N, berarti matriks A yang berordo M dikali N. Nah, M ini itu disebut sebagai baris, 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 dan N ini itu kolom. Nah, berarti entry-entry-nya itu ada A11, A12, A13, sampai A1N. Nah, A1N ini berarti entry-nya tuh berada di baris pertama kolom ke N. Nah, kalau A11 berarti dia baris pertama, kolom pertama, A12 baris pertama kolom kedua, dan A13 baris pertama kolom ketiga, dan seterusnya sampai A1N. Begitu juga dengan A21, A22, A23, sampai A2N berarti dia terletak pada baris kedua dan kolom ke N. Nah, berarti kalau A23 dia terletak di baris kedua kolom ketiga. Begitu juga seterusnya sampai AM1, AM2, AM3, sampai AMN. Di mana M ini baris ke M gitu. Jadi dia terletak di baris KM, N itu berarti dia terletak di kolom ke N. Nah, berarti kalau misalkan AM2, berarti entry ini terletak di baris ke M dan kolom kedua. Seperti itu. Ini disebut sebagai bentuk matriks secara umum dalam matematika. Nah, kita bisa lanjut ke contoh soal. Di sini diberikan sebuah matriks P yang entry-entry-nya itu baris pertama yaitu 2, negatif 2, negatif 1, 0. Baris kedua itu 7, 3, negatif 9, 4. Baris ketiga itu 1, 1, 6, negatif 5. Dan baris keempat yaitu 7, 7, 0, 1. Nah, kita suruh menentukan ordomatrix yang pertama. Nah, ordomatrix kan berarti sama aja seperti P. Kita tulisnya matriksnya itu P kali M. Nah, ordomatrix P itu berarti kita bisa tuliskan P M kali N. Nah, kita suruh menentukan M kali N ini nih. Si ordonya ini disebut ordo. Nah, berarti kan tadi M itu didefinisikan sebagai baris, N didefinisikan sebagai kolom. Nah, kita lihat di matriks P ini. Dia ada berapa baris sih dan berapa kolom. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Ini disebut baris nih yang mendatar. Berarti dia M-nya itu 4. P, M kali N. Nah, N-nya itu yang tegak nih.
yang ke bawah. Berarti kolomnya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4 kali 4. Nah, berarti ordo matriks P yaitu 4 kali 4. Lalu kita suruh menentukan elemen-elemen baris ketiga. Nah, elemen-elemen baris ketiga itu apa aja? Nah, kita tentukan. Berarti kan ini baris 1, 2, 3, ya kan? Berarti baris ketiga tuh elemennya 1, 1, 6, negatif 5. Lalu yang C, kita suruh menentukan berapa sih nilai dari negatif P21 ditambah P33 dikurang P24 dipangkatkan 2. Nah, berarti kita cari dulu nih. P21 itu kan berarti entry baris kedua kolom pertama. Nah, baris kedua kolom pertama berarti ini ya, 7. Ini kita ganti warna dulu. Baris kedua kolom pertama berarti ini 7. Berarti kita bisa tulis negatif 7 ditambah P33. Berarti entry baris ketiga, kolom ketiga. Ini kan baris ketiga, kolom ketiga. Berarti 6 dikurang P24. Berarti entry baris kedua, kolom keempat. Berarti ini 4. Lalu dipangkatkan 2. Nah, kita bisa hitung dulu yang ini, yang di dalam kurung dan dipangkatkan, berarti sama dengan negatif 7 ditambah 6 dikurang 4 itu 2, kita pangkatkan 2, berarti sama dengan negatif 7 ditambah 4. Nah, negatif 7 ditambah 4 sama dengan negatif 3. Jadi, nilai dari negatif P21 ditambah P33 dikurang P24 dikurang P24 lalu dikuadratkan itu hasilnya negatif 3. Oke, kita bisa lanjut ke latihan soal. Di sini kita baca dulu soalnya ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Daging hewan ayam, bebek, kambing, dan sapi merupakan sumber protein yang baik. Selain itu, daging hewan tersebut juga mengandung lemak dan menghasilkan kalori. Berdasarkan eatjoy.co.id, setiap 100 gram daging ayam mengandung lemak 25 gram, protein 18,2 gram, dan kalori 302 kal. Daging bebek mengandung lemak 28,6 gram, protein 16 gram, dan kalori 326 kal. Daging kambing mengandung protein dan lemak masing-masing 9,2 gram, serta kalori 154 kal. Daging sapi mengandung protein dan lemak masing-masing 14 gram, serta kalori 207 kal. Sajikan data tersebut dalam bentuk matriks. Tentukan ordo dan sebutkan elemen matriksnya. Nah, alternatif penyelesaian dari latihan soal tadi yaitu, tadi kan kita disajikan macam-macam jenis hewan ya, yaitu ayam, bebek, kambing, dan sapi. Lalu kita juga diketahui kandungannya, yaitu lemak, protein, dan kalori. Nah, kita bisa menjadikan jenis hewan itu sebagai kolom dan kandungannya itu sebagai baris. Jadi, matriksnya itu A sama dengan 25, 28, 9,2, 14 itu untuk lemak, lalu 18,2, 16, 9,2, 14 itu menyatakan protein baris kedua,
dan baris ketiga itu menyatakan kalori. Nah, jadi ordo matriks A adalah 3,4. Nah, elemen matriks A itu diperoleh berarti A11-nya 25, A12 18,2, A13 9,2, dan A14 14. Begitu seterusnya bisa dilihat di matriksnya. Nanti ditentukan sampai entry A34. Lalu bisa juga menggunakan alternatif penyelesaian yang kedua di mana eh, kandungan lemak, protein, dan kalori yang diketahui itu kita posisikan sebagai kolom, sedangkan jenis hewannya kita posisikan sebagai baris. Nah, nanti matriksnya itu akan kebentuk seperti ini, di mana matriks A, entry-nya baris pertama itu 25, 18,2, 302. Baris kedua yaitu 28, 16, 326. Baris ketiga yaitu 9,2, 9,2, 154, dan baris keempat yaitu 14, 14, dan 207. Jadi ordo matriks A adalah 4 kali 3. Nah, untuk menentukan elemen matriks A itu sama seperti penjelasan sebelumnya. Misalkan A11 berarti kita lihat baris pertama, kolom pertama 25. Lalu A12 18,2 sampai seterusnya untuk menentukan A43 itu sama dengan 207. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu jenis-jenis matriks. Nah, jenis matriks yang pertama yaitu matriks baris. Nah, definisinya ialah matriks baris adalah matriks yang berordo 1 kali n, di mana matriks baris itu terdiri dari satu baris dan memuat n elemen. Berikut ini adalah contoh matriks baris. Jadi, matriks baris itu kan dia hanya berordo 1 kali n, di mana satu itu menyatakan baris dan n menyatakan kolom. Sehingga bentuk dari matriks baris yaitu misalkan di sini A11, di sini kita tulis nama matriksnya dulu, misalkan matriks A sama dengan A11, A12, sampai A1N. Nah, jadi dia hanya terdapat satu baris dan N kolomnya itu sampai ke N. Lalu yang kedua matriks kolom. Nah, matriks kolom ini dia kebalikan dari matriks baris, di mana jika matriks baris berordo 1 kali n, satunya itu barisnya dan n-nya itu kolom. Sedangkan matriks kolom yaitu berordo m kali e, yaitu berordo m kali 1, di mana m-nya itu menyatakan baris dan satunya itu menyatakan kolom. Jadi matriks kolom itu dia hanya terdapat satu kolom. Jadi sini misalkan A11, A12, sampai titik-titik sini AM1. Nah, dia hanya ada satu kolom tapi barisnya tuh banyak gitu. Nah, lalu yang jenis matriks ketiga yaitu matriks persegi, di mana matriks persegi adalah matriks yang berordo m kali n dengan nilai m-nya itu sama dengan n. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini misalkan matriksnya itu A n kali n. Kenapa jadi n kali n? Karena nilai m-nya itu sama dengan n. Jadi misalkan di sini barisnya ada 1, 2, 3 misalkan. Nanti kolomnya itu akan sama ada 3, 1, 2, 3. Nah, dia disebut sebagai matriks persegi. Ini contohnya seperti ini. Ini matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Nah, ini disebut matriks persegi. Kenapa? Karena banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jadi barisnya ini ada tiga, satu, dua, tiga, lalu kolomnya juga ada tiga. Gitu. Oke, kita lanjut ke jenis matriks selanjutnya. Yang keempat yaitu matriks datar dan matriks tegak. Nah, matriks tegak adalah matriks yang berordo M kali N dengan nilai M lebih besar dari N, yang berarti banyak baris lebih banyak daripada banyak kolom. Sedangkan matriks datar adalah matriks yang berordo M kali N dengan nilai M lebih kecil dari N, yang berarti banyak kolom lebih banyak daripada banyak baris. Nah, contohnya tuh seperti ini. Misalkan ini matriks tegak dulu ya. Ini A sama dengan. Nah, matriks tegak tadi definisinya apa? Itu jumlah baris lebih banyak daripada kolom. Berarti di sini misalkan satu, dua, lalu di sini tiga, empat, lima, enam. Nah, ini disebut matriks tegak karena jumlah barisnya itu lebih banyak dari kolom. Nah, ini kan barisnya ada satu, dua, tiga. Berarti kan M-nya itu sama dengan tiga. Nah, kolomnya itu hanya ada dua. Berarti N sama dengan dua. Nah, berarti A sama dengan 3 dikali 2. Berarti dia ordonya 3 kali 2. Nah, M ini kan lebih besar dari N. Berarti dia disebut sebagai matriks tegak. Sedangkan matriks datar itu contohnya seperti ini. Misalkan di sini matriks B. Nah, anggotanya itu di mana kolomnya lebih banyak daripada baris. Berarti di sini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, di sini kan hanya ada dua baris, tetapi kolomnya tuh ada tiga. Jadi kolomnya lebih banyak dari baris atau jumlah barisnya lebih sedikit dari kolom. Itu disebut sebagai matriks datar. Nah, jenis matriks selanjutnya yaitu matriks segitiga, di mana matriks segitiga ini dibagi menjadi dua macam ya teman-teman. Nah, yang pertama itu matriks segitiga atas dan yang kedua matriks segitiga bawah. Nah, apa sih matriks segitiga atas itu? Nah, matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, jadi misalkan ini kan diagonal utamanya nih. 2, 2, 5, 1. Nah, di bawah diagonal utama ini, entry-nya itu semuanya bernilai 0. Nah, ini kan 0, 0, 0, 0, 0. Nah, dia disebut sebagai matriks segitiga atas. Sedangkan matriks segitiga bawah adalah matriks yang elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, ini diagonal utama, lalu ininya di atas diagonal utama itu entry-nya bernilai 0. Jadi kalau misalkan matriks atas berarti segitiga bawahnya ini 0, 0 semua. Nah, sedangkan segitiga atas ini ada nilainya gitu. Nah, kalau misalnya segitiga bawah berarti yang ada nilainya itu yang di bawah. Nah, yang di atasnya itu 0 gitu. Nah, selanjutnya jenis yang keenam yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi di atas semua elemennya bernilai 0, kecuali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama. Nah, contohnya misalkan di sini matriks C sama dengan di sini 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3.
Nah, ini disebut sebagai matriks diagonal. Nah, matriks diagonal itu ialah semua matriks di atasnya dan di segitiga di atas dan segitiga di bawahnya itu bernilai nol kecuali diagonalnya. Nah, diagonal itu tidak sama dengan nol. Itu disebut sebagai matriks diagonal. Oke, kita lanjut ke jenis matriks selanjutnya, yaitu matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal dengan elemen-elemen pada diagonal utamanya satu, disebut matriks identitas. Nah, kalau tadi matriks diagonal kan eh, elemen-elemen yang terletak pada diagonal utamanya itu bebas ya, nilainya nggak harus satu. Sedangkan kalau matriks identitas dia elemen-elemen pada diagonal utamanya harus satu. Nah, contohnya di sini misalnya matriks A. Berarti satu, nol, 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 satu, nol, nol nih, satu, nol, satu. Nah, entry pada diagonal utamanya ini dia satu dan elemen lainnya itu nol. Itu disebut sebagai matriks identitas. Selanjutnya ada matriks nol. Nah, matriks nol adalah semua elemennya bernilai nol. Jadi, misalkan di sini matriks B sama dengan nol, 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 nol. Nah, itu disebut sebagai matriks nol. Lalu yang kesembilan, matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks persegi dengan elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Dengan kata lain, elemen A, I, J sama dengan elemen J, I. Dengan I tidak sama dengan J. Nah, contohnya, itu misalkan di sini B, matriks B itu sama dengan 2, 1, 5. 2, 1, 5, 1, 3, 2, 3, 2, 5, 2, 4. Nah, ini disebut sebagai matriks simetris. Kenapa disebut sebagai matriks simetris? Misalkan di sini A, A, I, J. I-nya itu 1, J-nya 2. Berarti baris pertama, kolom kedua, itu nilainya 1. Dia sama dengan elemen AJI, di mana J-nya itu baris, I-nya itu kolom. Nah, barisnya itu kedua, kolomnya ke satu. Jadi gini, misalkan A12, A12 dia sama dengan A21. Jadi entry baris pertama kolom kedua dia harus sama dengan entry baris kedua kolom pertama. Itu. Nah, ini disebut sebagai matriks simetris. Selanjutnya ada matriks transpose. Matriks transpose adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen pada baris menjadi kolom. Dan sebaliknya, elemen-elemen pada kolom menjadi baris. Matriks transpose A dinotasikan sebagai A pangkat T besar atau A pangkat T kecil. Nah, contohnya yaitu matriks transpose, misalkan di sini matriks A sama dengan 3, 2, 1, 5, 4, 2, 3, 6, 1. Nah, kita mau transposkan matriks A, berarti sini A transpose sama dengan
Nah, ini kan baris pertama nih. Baris pertama kita jadikan kolom pertama. Berarti 3, 2, 1. Baris kedua kita jadikan kolom kedua. Berarti 5, 4, 2. Dan baris ketiga kita jadikan kolom ketiga. Yaitu 3, 6, 1. Nah, ini disebut matriks transpose. Oke, lanjut ke contoh soal. Tentukan jenis matriks berikut. Nah, ini matriks A itu berordo berapa nih? Berarti kan dia berordo barisnya itu ada 2, lalu kolomnya itu ada 3. Berarti kan jumlah baris M itu lebih kecil dari kolom. Nah, jumlah baris lebih sedikit dari kolom itu disebut sebagai matriks datar. Nih, nilai M lebih kurang dari M. Jadi yang ini disebut sebagai matriks datar. Yang A datar. Lalu yang B disebut sebagai ini kan diagonal utama. Nah, di bawah diagonal utama itu dia bernilai 0. Dan di atas diagonal utama dia ada nilainya selain 0. Tidak sama dengan 0. Berarti dia disebut sebagai matriks segitiga atas. Nah, yang C ini kan dia di atas diagonal utama 0, di bawah diagonal utama 0, lalu diagonal utamanya itu ada nilainya tapi tidak sama dengan 1 semua. Jadi dia disebut sebagai matriks diagonal. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke latihan soal. Jika diketahui matriks A itu baris pertama terdiri dari 7, negatif 1, 3, baris kedua terdiri dari negatif 1, 9, 2, dan baris ketiga terdiri dari 3, 2, 1. Dan A transpose merupakan matriks A. Maka tentukan jenis matriks A dan jenis matriks A transpose. Nah, jenis matriks A ini, jika kita lihat, itu kan barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Nah, berarti nilai M-nya itu sama dengan nilai N. Nah, nilai M sama dengan nilai M itu syarat jenis matriks apa sih? Nah, itu syarat jenis matriks persegi. Di mana nilai M-nya itu sama dengan N. Jadi, matriks A ini merupakan jenis matriks persegi. Nah, kita suruh mengidentifikasikan nih jenis matriks A transposnya itu apa. Berarti matriks A ini kita transposkan dulu. Berarti A pangkat T sama dengan baris pertama kita jadikan kolom pertama. Berarti di sini 7, negatif 1, 3. Lalu baris kedua kita jadikan kolom kedua. Berarti negatif 1, 9, 2. Lalu baris ketiga kita jadikan kolom ketiga. Berarti 3, 2, 1. Nah, sama nih. Dia barisnya itu ada 3, kolomnya juga ada 3. Berarti di transpose ini juga disebut sebagai sama nih A transpose-nya ini barisnya itu kan ada 3, kolomnya juga ada 3. Tetapi di sini kita lihat bahwa misalkan A12 itu sama dengan A21, ya kan? Baris pertama kolom kedua itu negatif 1. Baris kedua kolom pertama negatif 1. Berarti kan sama. Lalu di sini A
A31 itu sama dengan A13. Dengan maka dia disebut sebagai matriks simetris. Nih, disebut sebagai matriks simetris. Lalu kita lanjut ke kesamaan dua matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama, A sama dengan B, jika dan hanya jika yang pertama yaitu ordo matriks A sama dengan ordo matriks B, semua elemen-elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Kita ada contoh soal nih. Diketahui matriks A dan matriks B sebagai berikut. Matriks A, baris pertama yaitu 7, B ditambah 3. Baris kedua, D dikurang 5, dan negatif B dikurang negatif dikurang 3. Dan B yaitu 7C, 3A dikurang 1, 2A ditambah 1, dan negatif 5C. Nah, kita disuruh menentukan nilai A tambah B tambah C tambah D. Nah, matriks A ini seperti kita ketahui dan B dia berordo sama, yaitu 2 kali 2. Berarti syarat pertama bagi kesamaan dua matriks telah terpenuhi. Lalu, syarat kedua kesamaan matriks A dan B adalah semua elemen-elemen yang terletak mempunyai nilai yang sama. Sehingga diperoleh, nih 7 sama dengan 7C, berarti nilai C-nya 1. Nah, karena min B, min 3 sama dengan min 5C, dan C sama dengan 1, maka kita bisa substitusikan nilai C ke dalam min 5C. Berarti kan min B, min 3 sama dengan min 5 dikali 1. Berarti B itu sama dengan 2. Nah, karena B tambah 3 sama dengan 3A dikurang 1, tadi kan nilai B-nya itu sudah diketahui ya 2. Berarti kita bisa substitusikan nih. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 3A dikurang 1. 2 tambah 3 itu 5. 5 ditambah 1 itu 6. Kenapa ditambah 1? Ini negatif 1 kita pindah ruaskan jadi positif. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan A. Berarti A sama dengan 2. Karena D negatif 5 sama dengan 2A tambah 1. Tadi kan kita sudah mengetahui nilai A-nya itu sama dengan 2. Nah, berarti sama nih, kita bisa langsung substitusikan. Berarti D dikurang 5 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Lalu D sama dengan 5 ditambah 5. Karena negatif 5 kita pindah luaskan menjadi positif. Maka nilai D-nya itu 10. Nah, jadi nilai A tambah B tambah C tambah D sama dengan 2 tambah 2 tambah 1 tambah 10. Sama dengan 15. Ada latihan soal. Hitunglah nilai A tambah B tambah C tambah D yang memenuhi kesamaan matriks. Nah, penyelesaiannya itu kita lihat dulu syarat yang pertama. Dia ordernya itu keduanya ada kesamaan atau enggak. Nah, seperti yang kita lihat di sini kan ordo sebelah kiri itu sama dengan ordo sebelah kanan. Karena sebelah kiri itu matriksnya berordo 2 kali 2 dan sebelah kanan juga matriksnya berordo 2 kali 2. Jadi syarat kesamaan dua matriks yang pertama terpenuhi. Nah, syarat kedua, semua elemen-elemen yang seletak mempunyai nilai yang sama sehingga diperoleh persamaan. Persamaan pertama yaitu A tambah 2B sama dengan 3. Persamaan kedua 2A tambah B sama dengan negatif 3. Persamaan ketiga yaitu C tambah D sama dengan 7. Dan persamaan yang keempat yaitu 2C tambah D sama dengan 1. Nah, untuk memperoleh nilai A dan B, kita dapat menggunakan metode eliminasi dan substitusi seperti materi SPLDV. Nah, untuk mengeliminasi variabel A, maka kalikan kesamaan ke 1 dengan 2. Berarti di sini A tambah 2B sama dengan 3, kita kalikan 2 menjadi 2A tambah 4B sama dengan 6.
2A tambah B sama dengan negatif 3, kita kalikan 1 menjadi 2A tambah B sama dengan negatif 3. Nah, kita bisa mengeliminasi nilai 2A-nya ini. Dikurang berarti ini habis 2A berarti 4B dikurang B sama dengan 3B. 6 dikurang negatif 3, 9. Berarti nilai B-nya itu 3. Nah, kita dapat nilai B lalu kita substitusikan ke persamaan 1. Nah, berarti A ditambah 2B sama dengan 3. A ditambah 2 dikali 3 sama dengan 3. A tambah 6 sama dengan 3. Berarti nilai A sama dengan 3 dikurang 6. Berarti nilai A yaitu negatif 3. Nah, untuk memperoleh nilai C dan D, kita juga dapat menggunakan metode eliminasi, substitusi, persamaan 3 dan 4. Nah, untuk mengeliminasi variabel D, kita kurangkan kedua persamaan tersebut. Nah, berarti kan persamaan keempatnya, persamaan yang ketiga yaitu C tambah D sama dengan 7. Persamaan yang keempat yaitu 2C tambah D sama dengan 1. Lalu kita eliminasi dengan mengurangkan kedua persamaannya menjadi negatif C, D dikurang D itu 0, 7 dikurang 1 itu 6, berarti nilai C sama dengan negatif 6. Nah, karena kita sudah memperoleh nilai C-nya, maka kita bisa substitusikan nilai C ke persamaan 3. Nah, nanti diperoleh nilai D-nya itu sama dengan 13. Jadi, nilai A tambah B tambah C tambah D itu A-nya kan tadi A-nya itu tadi negatif 3. A-nya kan tadi negatif 3, B-nya 3, C-nya negatif 6, terus D-nya itu tadi 13. Maka ini negatif 3 tambah 3 dikurang 6 ditambah 13 hasilnya 7. Nah, sebelum kita menutup pembahasan pada hari ini, di sini ada sedikit motivasi yaitu dari Al-Quran Surat An-Nahl ayat 18. Jadi kita tidak boleh menghitung nikmat Allah, di mana di surat tersebut berbunyi, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.